Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja di sana dan selalu menjaga kesehatan serta melakukan protokol kesehatan. Dan saya harap kalian juga semangat dalam menjalankan WFH kalian di rumah. Halo, Hai, gimana nih kabarnya? alhamdulillah baik. Kangen dengan suasana kampus gak nih? Kangen dong tentunya. Oke, sekarang kita mau mereview nih. Apakah kamu sudah siap? Siap dong. Oke semuanya, sekarang kita akan membahas mengenai mata kuliah yang membahas mengenai manajemen kompensasi. Di sini kita menggunakan referensi buku dari George McCovitz, Jerry Neumann, dan Barry Gerhardt yang berjudul Compensation. Ya betul, jadi di manajemen kompensasi ini kita akan mereview 12 capture yang sudah kita pelajarin, mulai dari model pembayaran sampai ke strategi pembayaran dan sebagainya. Dan juga di sini kita akan mereview 2 jurnal internasional yang sudah kami pilih. Langsung aja kita review dari capture pertama. Jadi di capture 1 ini kita akan membahas mengenai the pay model. Model yang disajikan dalam capture ini menyediakan struktur untuk memahami kompensasi sistem. 3 komponen utama dari model ini adalah tujuan kompensasi, keputusan kebijakan yang memandu bagaimana tujuan akan dicapai, dan teknik yang membentuk sistem pembayaran dan mengaitkan kebijakan dengan tujuan. Sedangkan kompensasi sendiri itu merupakan total dari seluruh imbalan yang diterima karyawan sebagai pengganti atas kerja keras mereka. Tujuan utama kompensasi ini untuk menarik dan juga mempertahankan, selain itu juga memotivasi karyawannya. Ada beberapa pandangan juga nih mengenai kompensasi. Yang pertama, menurut masyarakat, pembayaran ini diukur sebagai sebuah keadilan untuk karyawan, dan mereka meyakini bahwa kenaikan gaji juga mempengaruhi kenaikan harga apapun di lingkungan masyarakat. Yang kedua, menurut stakeholder, menggunakan saham sebagai kompensasi dapat menciptakan rasa kepemilikan antara karyawan dengan pemilik perusahaan. Yang ketiga, menurut manajer, kompensasi termasuk biaya yang besar yang dikeluarkan perusahaan untuk mempengaruhi perilaku karyawan dan kinerja karyawan. Selanjutnya, yang terakhir, menurut para karyawan sendiri, kompensasi termasuk hak karyawan di perusahaan sebagai seorang pekerja dan merupakan salah satu sumber utama keuangan untuk keberlangsungan kehidupan mereka. Kemudian ada beberapa tujuan dari kompensasi. Jadi kompensasi ini bertujuan sebagai efisiensi, yaitu meningkatkan kinerja, meningkatkan kualitas, dan juga memuaskan pelanggan dan stakeholder serta pengendalian biaya tenaga kerja. Yang kedua ada keadilan, perlakuan yang adil dengan mengakui kedua kontribusi karyawan dan kebutuhan karyawannya. Dan yang ketiga pemenuhan, kesesuaian dengan hukum kompensasi federal dan negara serta peraturannya. Dan yang keempat, etika. Organisasi sangat peduli tentang bagaimana hasilnya yang dicapai karyawan. Dan yang kelima, tujuan memandu desain sistem pembayaran yang berfungsi sebagai standar untuk menilai keberhasilan sistem gaji dan kebijakan serta teknik untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, kita akan membahas di chapter yang kedua mengenai strategi of the totality of decision. Sebuah perspektif strategi berfokus pada pilihan-pilihan kompensasi yang membantu keuntungan organisasi dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Terdapat 5 pedoman strategi untuk pilihan kompensasi. Yang pertama adalah tujuan. Bagaimana seharusnya dukungan kompensasi strategi bisnis menjadi adaptif terhadap lingkungan global, budaya, dan peraturan. Internal penyelarasan. Bagaimana dalam organisasi, berbagai jenis dan tingkat keterampilan dan kerja harus dibayar. Yang ketiga, daya saing eksternal. Bagaimana seharusnya total kompensasi diposisikan terhadap pesaing dan seperti apa bentuk kompensasi yang harus digunakan. Yang keempat, karyawan kontribusi. Haruskah kenaikan gaji didasarkan pada kinerja individu atau tim, pengalaman atau belajar terus-menerus, keterampilan ditingkatkan pada perubahan biaya hidup, kebutuhan pribadi, dan kinerja masing-masing unit fisik. Kemudian ada 4 langkah juga dalam mengembangkan strategi total kompensasi. Yang pertama ada menilai jumlah kompensasi implikasi. Di sini terdiri dari budaya atau nilai. Sebuah sistem bayar mencerminkan nilai-nilai yang memandu perilaku manajer dan mendasari perlakuan terhadap karyawannya. Yang kedua ada sosial dan konteks politik.
Konteks ini mengacu pada persyaratan hukum dan juga peraturan, perbedaan budaya, mengubah tenaga kerja, demografi, harapan, dan sebagainya. Pemain pendukung atau katalis untuk perubahan. Strategi bayar dipengaruhi oleh bagaimana hal itu cocok dengan sistem sumber daya manusia lainnya, sistem kinerja tinggi. Yang kedua ada peta total kompensasi strategi. Pemetaan digunakan dalam pemasaran untuk memperjelas dan berkomunikasi identitas suatu produk. Dan yang ketiga ada menerapkan strategi melalui desain dan pelaksanaan sistem kompensasi. Dan yang keempat ada menilai kembali dan mengakui bahwa strategi harus berubah untuk menyesuaikan kondisi yang berubah dan melibatkan penilaian ulang periodik. Jadi tantangan utama dalam mengelola kompensasi ini adalah untuk memahami bagaimana sistem pembayaran Anda dapat menambah nilai dan membuat organisasi Anda lebih sukses. Selanjutnya kita akan bahas di chapter yang ketiga. Chapter yang ketiga ini membahas mengenai defining internal alignment. Di chapter ini membahas penyelarasan internal dan bagaimana pengaruhnya terhadap karyawan. Langsung saja kita bahas ke yang ketiga mengenai defining internal alignment. Chapter ini membahas penyelarasan internal dan bagaimana pengaruhnya terhadap karyawan, manajer, dan perusahaan. Keselarasan internal sering disebut ekuitas internal, mengacu pada hubungan pembayaran antara berbagai pekerjaan, keterampilan, atau kompetensi dalam satu organisasi. Struktur gaji mengacu pada tingkat upah untuk pekerjaan yang berbeda atau keterampilan dalam satu organisasi. Perbedaan gaji ini ditentukan oleh pengetahuan atau keterampilan yang terlibat dan juga kondisi kerja. Sebuah struktur gaji internal dapat didefinisikan oleh yang pertama, jumlah tingkat kerja, membayar perbedaan antara tingkat, yang ketiga, kriteria atau dasar digunakan untuk menentukan level tersebut dan perbedaannya. Selanjutnya, job dan struktur berbasis orang. Pekerjaan berbasis struktur bergantung pada isi pekerjaan, tugas, perilaku, dan tanggung jawab. Yang kedua, orang berbasis struktur menggeser fokus ke karyawan, keterampilan, pengetahuan, atau kompetensi yang dimiliki karyawan. Pilihan strategis dalam merancang struktur internal, yang pertama menyesuaikan. Struktur gaji harus diarahkan secara internal, melibatkan dua pilihan strategis. Yang kedua, disesuaikan pekerjaan dengan langkah-langkah rinci atau tugas yang dirancang dengan baik. Struktur gaji merupakan susunan tingkat upah untuk berbagai pekerjaan dalam suatu organisasi yang dibentuk oleh faktor sosial, ekonomi, organisasi, dan lainnya. Karyawan menilai struktur untuk menjadi adil dengan membandingkan dengan pekerjaan lain dalam organisasi dan dengan apa yang dibayar pesaing untuk pekerjaan yang serupa dengan mereka. Penerimaan oleh karyawan tentang perbedaan upah di antara pekerjaan adalah ujian utama dari struktur pembayaran yang adil. Struktur seperti itu adalah bagian dari jaringan pengembalian yang ditawarkan oleh organisasi. Mereka menawarkan jalur karir ke pekerjaan dengan bayaran lebih tinggi dan rasa prestasi. Capture 4, ini membahas job analysis. Jadi, analisis pekerjaan merupakan proses sistematis mengumpulkan informasi yang mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam bekerja, dalam mendorong perilaku karyawan yang membantu mencapai tujuan organisasi dan menumbuhkan rasa keadilan di antara karyawan adalah dua ciri khas struktur pembayaran internal yang bermanfaat. Salah satu keputusan pembayaran strategis pertama adalah berapa banyak untuk menyelaraskan struktur pembayaran secara internal dibandingkan dengan menyelaraskan dengan kekuatan pasar eksternal. Sebaliknya, keputusan strategis berfokus pada mempertahankan keseimbangan optimal struktur pembayaran yang selaras secara internal dan eksternal yang membantu organisasi mencapai misinya. Selanjutnya kita bahas ke Capture 5. Jadi di Capture 5 ini membahas mengenai job-based structure and job evaluation. Perbedaan dalam tarif yang dibayarkan untuk pekerjaan dan keterampilan yang berbeda ini mempengaruhi kemampuan manajer untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Perbedaan dalam hal gaji mereka penting bagi karyawan karena
kesediaan mereka untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab dan pelatihan untuk fokus pada nilai tambah bagi pelanggan dan meningkatkan kualitas produk, dan juga cukup fleksibel untuk beradaptasi untuk mengubah semua, tergantung setidaknya sebagian pada bagaimana struktur pembayaran untuk berbagai tingkat pekerjaan. Perbedaan dalam tarif yang dibayarkan untuk pekerjaan dan keterampilan yang berbeda juga mempengaruhi seberapa adil karyawan percaya bahwa mereka diperlakukan. Perawatan yang tidak adil pada akhirnya kontraproduktif. Sejauh ini kami telah memeriksa pendekatan yang paling umum untuk merancang perbedaan gaji untuk pekerjaan yang berbeda. Ada evaluasi pekerjaan. Dalam bab berikutnya kita akan memeriksa beberapa pendekatan alternatif, namun pendekatan apapun perlu dievaluasi seberapa bermanfaatnya. Evaluasi pekerjaan telah berkembang menjadi berbagai bentuk dan metode. Akibatnya ada variasi luas dalam penggunaannya dan bagaimana hal itu dirasakan. Chapter ini membahas beberapa dari banyak persepsi tentang peran evaluasi pekerjaan dan meninjau kritik yang ditujukan padanya. Tidak peduli bagaimana evaluasi pekerjaan dirancang, penggunaan utamanya adalah untuk membantu merancang dan mengolah struktur upah yang terkait dengan pekerjaan, berfokus pada bisnis dan yang disepakati. Selanjutnya dalam chapter 6, ini akan membahas mengenai person-based structure. Bagian buku ini membahas struktur gaji dalam suatu organisasi. Premis yang mendasari penyelarasan internal adalah bahwa struktur pembayaran internal perlu diselaraskan dengan strategi dan tinjauan bisnis organisasi. Dengan alur kerja, kepedulian terhadap perlakuan adil terhadap karyawan, dan niat memotivasi karyawan. Hubungan kerja dalam suatu organisasi adalah bagian penting dari penyelarasan internal. Struktur adalah bagian dari jaringan insentif dan menerima promosi ke pekerjaan yang lebih bertanggung jawab, upaya untuk terus belajar dan melakukan pelatihan tambahan, dan kecenderungan untuk tetap bersama majikan atau manajer. Mereka juga mengurangi timbulnya keluhan terhadap pembayarannya. Pada chapter 7 ini membahas mengenai defining competitiveness. Daya saing eksternal ini mengacu pada hubungan pembayaran antara organisasi, di mana upah organisasi relatif terhadap para pesaingnya. Level pembayaran juga mengacu pada rata-rata susunan tarif yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Sedangkan formulir pembayaran merupakan berbagai jenis pembayaran atau campuran pembayaran yang merupakan dari total kompensasi. Selanjutnya dalam chapter 8 ini membahas mengenai designing pay level, mix, and pay structure. Menentukan kebijakan pembayaran kompetitif, survei merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan dan membuat penilaian terhadap kompensasi yang dibayarkan oleh perusahaan lain. Survei menyediakan data untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam level pembayaran, bauran pembayaran, dan struktur. Tujuan survei yang pertama, sesuaikan level pembayaran sebagai tanggapan terhadap perubahan tarif yang dibayarkan oleh pesaing. Yang kedua, tetapkan campuran pembayaran relatif terhadap yang dibayarkan oleh pesaing. Yang ketiga, tetapkan atau beri harga struktur pembayaran. Yang keempat, analisis masalah terkait pembayaran. Yang terakhir, perkirakan biaya tenaga kerja dari pesaing pasar produk atau layanannya. Kemudian menafsirkan hasil survei dan membangun garis pasar dengan cara memverifikasi data, analisis statistik, dan perbarui data survei. Pembayaran diperbarui untuk memperkirakan tingkat kompetitif untuk tanggal mendatang sehingga keputusan pembayaran akan dilaksanakan. Pada garis kebijakan pembayaran, pendekatan untuk menerjemahkan kebijakan persaingan eksternal ke dalam praktik dan garis kebijakan sebagai presentase dari garis pasar. Broad banding juga memberikan fleksibilitas untuk mendefinisikan tanggung jawab pekerjaan secara lebih luas, mendorong pertumbuhan dan pengembangan lintas fungsional, dan juga memudahkan manajer dan akuisisi.
merger dan akuisisi. Selanjutnya kita bahas ke Capture 9. Capture 9 ini membahas mengenai pay for performance. Jadi dalam buku ini perilaku seperti apa sih yang dipedulikan perusahaan? Yaitu employers ingin karyawan yang bekerja dengan cara mengarah pada kinerja organisasi yang baik, dan strategi organisasi merupakan kekatan pemandu yang menentukan jenis perilaku karyawan seperti apa yang dibutuhkan. Apakah kompensasi memotivasi perilaku seseorang? Yang pertama, apakah orang bergabung dengan perusahaan karena bayaran? Faktor kunci yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk bergabung dengan perusahaan adalah tingkat pembayaran dan karakteristik sistem pembayaran. Kandidat pekerja mencari organisasi yang sesuai dengan kepribadian mereka. Sistem penghargaan juga harus dirancang untuk menarik orang yang diinginkan. Yang kedua, apakah orang-orang ingin tetap di perusahaan atau pergi karena mengenai pembayaran? Faktor yang mempengaruhi turnover, yang pertama, bayar berdasarkan kinerja individu, rencana insentif kelompok, tingkat kepuasan karyawan dengan gaji, jenis sistem pembayaran, imbalan lainnya mempengaruhi keputusan untuk tinggal seperti beragam kerja dan tantangan, peluang pengembangan sosial, pengakuan status, kepentingan kerja, dan manfaat. Yang ketiga, apakah karyawan lebih siap setuju untuk membangun keterampilan kerja karena upah? Skill dapat mempengaruhi kompensasi. Semakin banyak skill, maka semakin besar pula kompensasi yang didapatkan. Yang terakhir, apakah karyawan berkinerja lebih baik di pekerjaan mereka karena gaji? Sejumlah peneliti terbaru memberikan bukti kuat bahwa pembayaran untuk kinerja memiliki dampak langsung dan kadang-kadang besar pada kinerja perusahaan. Merancang rencana pembayaran untuk kinerja ada 3. Yang pertama ada efisiensi. Strateginya merancang rencana pembayaran untuk kinerja karyawan yang mendukung dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Dan strukturnya untuk memungkinkan unit operasi yang berbeda, menciptakan variasi yang fleksibel pada rencana pembayaran umum untuk kinerja. Standarnya secara operasional, kunci untuk merancang sistem pembayaran untuk kinerja itu terletak pada standar yang memiliki tujuan spesifik namun fleksibel. Dan perilaku karyawan juga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mencapai tujuan. Dan yang kedua ada ekuitas atau keadilan. Di sini ada 2 keadilan, keadilan distributif dan juga keadilan prosedural. Dan yang ketiga ada pemenuhan. Pemenuhan ini patuhi hukum yang ada dan juga tingkatkan dan pertahankan reputasi perusahaan. Selanjutnya kita akan bahas chapter ke-10. Chapter ke-10 ini membahas mengenai pay for performance plans. Buku ini menjelaskan metode kompensasi di mana pekerja dibayar berdasarkan produktivitas yang dihabiskan untuk pekerjaan atau dengan gaji yang ditetapkan. Bayaran akan bervariasi sesuai dengan ukuran kinerja individu, tim, dan organisasi. Mereka sering digunakan dalam bidang-bidang seperti penjualan, di mana pekerja mengandalkan komisi atau bonus untuk pendapatan mereka. Rencana pembayaran kinerja khusus dalam jangka pendek yang pertama, merit pay, merupakan sistem pembayaran yang mengaitkan imbalan dan dengan prestasi kerja karyawan yang telah diberikan karyawan kepada organisasi. Implikasi dari konsep merit pay bahwa seseorang yang memiliki kinerja baik maka akan memperoleh imbalan yang lebih tinggi, begitu pula sebaliknya. Artinya, semakin tinggi kinerja yang diraih karyawan, akan semakin tinggi pula kenaikan imbalannya. Dan yang kedua ini adalah lump sum bonus, merupakan uang yang dibayarkan sekaligus dalam satu waktu, yang merupakan lawan dari serangkaian pembayaran yang dilakukan dari waktu ke waktu dengan cara mengangsur. Bonus lump sum bisa jauh lebih murah daripada upah pantas dalam jangka panjang. Selanjutnya, individual sport award. Pembayaran ini diberikan pada kinerja yang luar biasa, seringkali pada proyek khusus atau untuk kinerja yang melebihi ekspektasi sehingga layak mendapatkan tambahan bonus. Keuntungan individual sport award yang pertama, dampak substansial yang meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya produksi, dan meningkatkan pendapatan kinerja. Yang kedua,
dibutuhkan lebih sedikit pengawasan langsung untuk mempertahankan tingkat output yang masuk akal dibandingkan dengan pembayaran berdasarkan waktu. Yang terakhir, dalam kebanyakan kasus, sistem pembayaran berdasarkan hasil, jika sesuai dengan peningkatan pengukuran organisasi dan pekerjaan, memungkinkan biaya tenaga kerja untuk diperkirakan lebih akurat daripada dibayar berdasarkan waktu. Ini membantu pengendalian biaya dan anggaran. Kekurangan individual spot award yang pertama, konflik dalam muncul antara karyawan dan manajer. Yang kedua, upaya untuk memperkenalkan teknologi baru ditolak oleh karyawan. Yang ketiga, mengurangi ketersediaan karyawan untuk menyarankan metode produksi baru. Yang keempat, meningkatkan keluhan bahwa peralatan tidak dirawat dengan baik. Yang kelima, meningkatkan turnover di antara karyawan baru yang dihambat oleh keengganan pekerjaan pengalaman. Yang keenam, tingginya tingkat ketidakpercayaan antara pekerja dan manajemen. Selanjutnya kita bahas mengenai chapter yang ke-11, yaitu performance appraisal. Jadi dalam penilaian kinerja pasti ada peringkat kinerja. Peringkat kinerja sendiri dipengaruhi oleh perilaku karyawan, dinilai nilai organisasi, persaing antar departemen, perbedaan status antar departemen, dan kondisi perekonomian. Strategi untuk memahami dan mengukur kinerja pekerjaan dengan lebih baik. Yang pertama, tingkatkan format penilaian. Format penilaian ini ada 3, ranking, rating, dan esai. Untuk yang ranking, ini membandingkan karyawan satu dengan yang lainnya. Untuk yang rating, mengevaluasi karyawan pada beberapa standar absolut diukur pada skala kontinum. Esai, menjawab pertanyaan terbuka dalam bentuk esai yang menggambarkan kinerja karyawan. Chapter 12 mengenai the benefit determination process. Jadi, seperti yang kita tahu, tunjangan pegawai merupakan bagian dari total kompensasi di luar gaji pokok karyawan. Misalnya, seperti asuransi jiwa, tunjangan hari raya, pensiun, liburan, dan lain-lain. Mengapa ada pertumbuhan tunjangan pekerja? 1. Kontrol upah dan harga. Pemerintah federal melambangkan kontrol upah dan harga yang ketat. Badan kepatuhan yang ditugasi menegakkan kontrol ini relatif toleran dalam mengizinkan peningkatan manfaat yang wajar. Dengan pembatasan ketat pada ukuran kenaikan upah, baik serikat pekerja dan pengusaha mencari manfaat baru dan lebih baik untuk memenuhi tuntunan pekerja. Oke, jadi seperti itulah gambarannya. Kami berharap kalian bisa memahami review yang telah kami sampaikan. Review yang tadi kami jelaskan mengenai manajemen kompensasi mulai dari chapter 1 sampai chapter 12. Dan selanjutnya kita akan sedikit mereview mengenai beberapa jurnal internasional yang sudah kami pilih. Ada 2 yang pastinya ini berkaitan dengan manajemen kompensasi. Jurnal pertama yang kita dapatkan ditulis oleh Said Mujtaba Hamidi dari Istanbul Aydin University, MBA Program Istanbul, Turki, dengan judul Performance Appraisal and Its Effect on Employees' Motivation, a Case Study of Afghan Wireless Communication Company in Kabul, atau dapat diartikan penilaian kerja dan pengaruhnya terhadap motivasi karyawan dengan mengambil studi kasus di perusahaan komunikasi Nirkabel Afghanistan di Kabul. Dalam jurnal ini mengatakan bahwa dalam lingkungan yang sangat kompetitif saat ini, organisasi tidak hanya mengandalkan keunggulan kompetitifnya, tetapi juga kualitas yang tinggi, biaya lini produksi yang efektif, kepuasan pelanggan, dan juga investor. Salah satu aspek penting dalam penilaian kinerja yang tidak hanya digunakan untuk tujuan penilaian, tetapi untuk kompensasi, promosi, penentuan pelatihan oleh manajemen dalam organisasi modern saat ini. Dari sinilah akhirnya penulis mengambil salah satu studi kasus di perusahaan komunikasi Nirkabel Afghanistan di Kabul. Afghanistan mendapatkan lisensi untuk memulai operasi mereka dari Departemen Telekomunikasi dan TI dan diresmikan pada tahun 2002. Perusahaan telekomunikasi Nirkabel Afghanistan merupakan yang pertama dan di antara penyedia layanan telekomunikasi terbesar di seluruh Afghanistan
Dan saat ini jaringan kabel Afghanistan menawarkan banyak layanan telekomunikasi dengan layanan 3G dan layanan 4G yang mencakup sebagian besar provinsi dan wilayah. Hasil dari penelitian ini, penelitian menyimpulkan sekaligus merekomendasikan bahwa penilaian kinerja dan motivasi memiliki korelasi. Tidak hanya penilaian kerja yang mempengaruhi motivasi karyawan, tetapi kepuasan dengan sistem penilaian, imbalan finansial yang lebih efektif harus diberikan sebagai bonus atau kenaikan gaji, wewenang pengembalian keputusan yang dimana karyawan dapat mengekspresikan pandangan mereka tentang keputusan tertentu, dan pelatihan reguler teratur untuk melatih keterampilan karyawan juga di antara faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Jurnal selanjutnya yaitu berjudul A Study to Assess Awareness and Perception of Employees Toward Performance Appraisal System in Corporate Super Specialty Hospital in Amritsar, atau dapat diartikan suatu studi untuk menilai kesadaran dan persepsi tentang karyawan menuju sistem penilaian kinerja di rumah sakit super khusus perusahaan di Amritsar. Jurnal ini ditulis oleh Prabjot Kaur Dilawari, Asisten Profesor Departemen of Sport Medicine and Physiotherapy, Guru Nanak Dev University, Amritsar, India. Jurnal ini menjelaskan bahwa sumber daya manusia dari organisasi layanan kesehatan adalah aset paling berharga yang mengubah sumber daya yang tersedia menjadi layanan klinis yang efisien dengan atau tanpa menggunakan peralatan. Sebagai layanan dalam organisasi perawatan kesehatan sepenuhnya tergantung pada klinis efisiensi petugas layanan kesehatan. Maka alat motivasi yang memadai untuk meningkatkan moral pekerja dan memanfaatkan potensi mereka sepenuhnya diperlukan. Penilaian kinerja adalah salah satu alat yang menilai karyawan berdasarkan keterampilan yang mereka miliki, kualitas layanan yang mereka berikan, dan pengetahuan serta efisiensi, dan dengan demikian menentukan tingkat kompensasi, penghargaan dan hukuman, transfer dan kebutuhan pelatihan pada karyawan. Kepuasan karyawan terhadap penilaian kinerja tergantung pada transparansi dan bebas bias konduksi program. Kepuasan yang dapat mengarah pada hasil kesehatan yang lebih baik dan peningkatan output organisasi. Saat ini, studi survei bertujuan untuk mengetahui persepsi dan kesadaran 260 karyawan terhadap sistem tersebut di rumah sakit perusahaan. Hasil mengungkapkan tingkat kesadaran di atas normal dan tingkat kepuasan karyawan yang tinggi terhadap hal yang sama. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan tingkat kesadaran di atas normal dan tingkat kepuasan karyawan yang tinggi terhadap sistem penilaian kinerja dalam organisasi. Namun, kesadaran, sistem, dan metodenya beserta tujuan harus ditentukan secara jelas dalam orientasi program karyawan, sehingga karyawan jelas tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana mengirim umpan balik untuk membuatnya sistem penilaian ini bahkan lebih bermanfaat. Terakhir, tapi tidak sedikit, untuk membuat program ini alat motivasi yang efektif. Pribadi biasing dan suka atau tidak suka harus disingkirkan selama prosedur untuk memanfaatkan potensi penuh dari mereka yang layak. Jadi itulah sedikit review jurnal yang kita temukan. Jika dia dikaitkan dengan materi dari manajemen kompensasi, dua jurnal ini secara garis besar related dengan chapter 11 mengenai performance appraisal, di mana penilaian kerja ini sangat penting untuk memotivasi karyawan untuk selalu semangat dan dalam mengerjakan dan bertanggung jawab dalam pekerjaan mereka. Namun, tidak menutup kemungkinan pembahasan dalam dua jurnal ini masuk dalam tiap chapter di manajemen kompensasi, seperti halnya mengenai pemberian pelatihan pada karyawan yang related dengan chapter 9 mengenai pay for performance. Oke, selesai sudah review mengenai manajemen kompensasi dan juga dua jurnal yang kita temukan. Kami berharap kalian semua bisa memahami seperti apa sih itu manajemen kompensasi. Ya, betul sekali. Tentunya ini sedikit gambaran buat kalian jika ingin mengambil mata kuliah manajemen kompensasi. Oke, saya Marus. Saya Feby Aisyah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Bye. Bye.